Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Salsa Elsa Mahera. Di video ini saya akan membahas mengenai penyelesaian soal hitungan UTS mata kuliah perpajakan tahun 2020. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dr. Aulia Rais sudah menikah dan mempunyai 3 anak kandung. Merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di Rumah Sakit Swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar 25 juta. Jam praktik Dr. Aulia Rais mulai pukul 8 sampai dengan 12 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2019, Dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar 25 juta dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 35 juta rupiah. Dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulannya. Hitunglah PPh pasal 21 terhutang pegawai tetap Dr. Aulia Rais. Dari sini kita tahu bahwa kita akan menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Jadi, jika ada sesuatu yang berkenaan dengan perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai tetap seperti upah harian atau upah mingguan atau penghasilan yang didapat dari bukan pegawai, maka cukup diabaikan saja. Oke, kita masuk ke jawabannya. Nah, pertama-tama kita harus menginput gaji sebulan pegawai tersebut. Dari soal kita tahu Dr. Aulia Rais ini memiliki penghasilan atau gaji sebulannya sebesar 25 juta. Dari sini dan dari sini. Nah, setelah tahu gaji sebulannya, kita masuk ke tunjangan. Nah, dikarenakan Dr. Aulia Rais ini tidak menerima tunjangan apapun dari rumah sakit maupun iuran yang dibayar oleh rumah sakit atau pemberi kerja, maka option atau bagian dari tunjangan ini kosong. Jadi, penghasilan bruto sebulannya hanya sebesar 25 juta. Setelah itu kita masuk ke pengurangan. Di dalam pengurangan ada pungutan biaya jabatan dengan tarif sebesar 5%. 5% ini dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan pegawai tersebut. Nah, ada ketentuan dalam pungutan biaya jabatan ini, di mana pungutan tidak boleh melebihi 500.000 per bulannya atau 6 juta per tahun. Nah, dikarenakan di sini perhitungannya masih per bulan, maka maksimalnya 500.000 per bulan. Nah, kita hitung dahulu 5% dikali 25 juta didapat 1.250.000 rupiah. Ini melebihi dari ketentuan batas maksimal pungutan biaya jabatan, di mana per bulannya itu hanya maksimalnya sebesar 500.000. Jadi, solusinya cukup input batas akhir dari ketentuan pungutan tersebut. Jadi di sini input 500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada iuran yang dibayar oleh pegawai tersebut. Nah, dikarenakan dari soal kita tahu bahwa Dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar 200.000, maka iuran ini masuk ke dalam pengurangan karena dibayar oleh Dr. Aulia Raisnya sendiri, bukan oleh pemberi kerja. Jika iuran tersebut dibayar oleh pemberi kerja atau oleh rumah sakit, maka masuk ke option yang tunjangan ini. Ya. Setelah itu, masukkan ke dalam pengurangan sebesar 200.000 iuran pensiun, maka didapat penghasilan neto sebulan dengan mengakumulasikan penghasilan neto sebulan 25 juta dikurangi 500.000 dari biaya jabatan dan 200.000 dari iuran pensiun. Hasilnya itu sebesar 24.300.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau setahun? Cukup dikalikan dengan 12 bulan. Maka hasilnya penghasilan neto setahun dari Dr. Aulia Rais ini sebesar 291.600.000 rupiah. Setelah kita tahu penghasilan neto setahun, kita masuk ke perhitungan PTKP. Untuk menghitung PTKP ini ada ketentuannya. Di sini terdapat besarnya PTKP berdasarkan Undang-Undang PPh tahun 2016, di mana untuk diri wajib pajak tersebut sebesar 54 juta
Dan jika wajib pajak tersebut sudah menikah, maka ada tambahan sebesar 4.500.000. Jika wajib pajak tersebut memiliki istri yang berpenghasilan namun tidak digabung dengan suami, ada tambahan sebesar 4.500.000. Dan jika wajib pajak tersebut memiliki anak, maka ada tambahan sebesar 4.500.000 per orangnya. Di sini maksimalnya 3 orang, jadi maksimal tambahan yang diperbolehkan oleh pemerintah itu hanya sebatas 3 orang anak. Dari soal kita tahu bahwa Dr. Aulia Rais ini menikah dan mempunyai 3 anak kandung. Maka PTKP-nya yang kita input ini, pertama wajib pajak sendiri atau Dr. Aulia Raisnya itu sendiri sebesar 54 juta rupiah. Lalu tambahan karena menikah, tadi menikah sebesar 4.500.000. Lalu ada tambahan 3 orang tanggungan. Karena tadi Dr. Aulia Rais ini memiliki 3 orang anak. Nah, 1 orang itu sebesar 4.500.000. Maka cukup dikalikan dengan 3. 4.500.000 dikali 3, jadi sebesar 13.500.000. Lalu totalkan. Maka total PTKP Dr. Aulia Rais ini sebesar 72 juta rupiah. Nah, dari sini kita bisa menghitung, kita bisa mengetahui PKP atau penghasilan kena pajak dengan cara mengurangi antara penghasilan neto setahun dengan total PTKP. 291.600.000 rupiah dikurangi 72 juta rupiah. Maka PKP-nya sebesar 219.600.000 rupiah. Setelah kita tahu PKP-nya, kita masuk ke perhitungan PPh pasal 21. Ini dalam setahun ya, karena tadi PKP-nya itu setahun. 219 juta. Nah, PPh ini ada ketentuan tarifnya. Bisa dibaca di sini. Tarif pajak sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Wajib pajak dalam negeri orang pribadi. Pertama, 5% dari 0 sampai 50 juta. Kedua, 15% dikali mulai dari 50 juta sampai dengan 250 juta. Ketiga, 25% dikali 250 juta sampai 500 juta rupiah. Nah, jika PKP yang kita hitung ini melebihi 50 juta, maka bisa jadi pungutannya, bukan bisa jadi lagi sih, sudah pasti tarif pajak yang dipungutnya itu akan melebihi dari 5%. Bisa jadi 15%, 25%, atau bahkan 30%. Nah, di sini kita tahu bahwa PKP dari Dr. Aulia Rais ini lebih dari 50 juta, maka tarif pajak yang dikenakannya juga lebih dari 5%. Nah, dalam menghitung PPh pasal 21 ini, harus step by step. Jadi, nggak bisa 5% dikalikan langsung dengan total PKP 219.600.000. Nggak bisa. Karena tarif pajak itu sendiri memiliki batas maksimal pengaliannya. Di sini kan 5% ini batas maksimalnya 50 juta. Maka di sini 5% dikalikan dulu dengan 50 juta. Jadi step by step. Maka hasilnya sebesar 2.500.000. Dikarenakan yang ditetapkannya atau yang dihitung itu baru 50 juta, maka masih ada sisa PKP yang belum dikenakan pajak. Maka cukup dikurangi 219.600.000 rupiah dikurangi dengan 50 juta, maka sisanya itu sebesar 169.600.000 rupiah. Nah, sisa ini masih kurang dari 250 juta, yang mana batas maksimal dari tarif selanjutnya itu 15%. Maka cukup dimasukkan dengan seadanya saja. Cukup dimasukkan 169.600.000 rupiah. Maka hasilnya 25.440.000 rupiah. Nah, dikarenakan sisanya sudah habis, maka tarif pajak yang dipungut juga berhenti sampai di sini. Nah, di sini kita bisa tahu PPh pasal 21 Dr. Aulia dalam setahun terutangnya.
dengan menjumlahkan 2.500.000 ditambah 25.440.000. Jadi 27.940.000. Ini dalam setahun. Bagaimana dalam sebulan? Cukup dibagi dengan 12, maka hasilnya sebesar 2.328.333,33 atau dibulatkan menjadi 2.328.000 rupiah. Di sini ada catatan bahwa perhitungan PPh pasal 21 atas jasa medis yang diterima Dr. Aulia Rais dari pasien dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Maksudnya, di sini pasti ada di antara kalian yang bertanya-tanya, angka 35 juta ini kenapa tidak dimasukkan ke dalam perhitungan? Ini dianggap sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Dalam artian lain, Dr. Aulia Rais tersebut memiliki atau membuka praktik dokter sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Bobby dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian pada PT Jaya Makmur. Ia bekerja selama 25 hari dan menerima upah harian sebesar Rp310.000. Hitunglah PPh terutang pasal 21 yang harus dibayar Bobby. Nah, di soal nomor 2 ini yang akan kita hitung yaitu PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan sistem upah harian. Nah, dalam menjawabnya kita harus menginput upah hariannya terlebih dahulu. Upah sehari yang diterima Bobby ini yaitu sebesar 310.000. Maka kita masukkan 310.000. Nah, dalam PPh pasal 21 pegawai tidak tetap ada ketentuan di mana jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi 450.000, maka akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika lebih dari 450.000 sehari. Namun, jika pegawai tersebut memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan melebihi 4.500.000 dalam kumulatif 1 bulannya, maka tetap akan dilakukan pemotongan pasal PPh pasal 21. Nah, di sini Bobby sampai hari ke-14 jumlah kumulatif upah yang diterima Bobby belum melebihi 4.500.000, di mana jumlah kumulatif upah yang diterima Bobby sampai dengan hari ke-14 hanya sebesar Rp4.340.000. Maka dari itu, dari hari pertama sampai hari ke-14 tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong atau yang harus dibayar Bobby. Namun, setelah hari ke-14 atau hari ke-15, Bobby mulai harus membayar PPh pasal 21 karena upahnya jumlah kumulatifnya melebihi 4.500.000. Nah, upah sampai dengan hari ke-15 ini 310.000 dikali 15, ini totalnya Rp4.650.000. Ini lebih dari 4.500.000. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung PTKP sebenarnya. Nah, untuk PTKP sebenarnya ini ada rumusnya atau ada hitungannya, ada aturannya. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. Maka di sini PTKP sebenarnya 54 juta. Tadi kan dikali 15 per 360. 15 di sini adalah jumlah hari di mana ia mulai ditetapkan PPh pasal 21. Nah, 360 ini jumlah hari dalam setahun. 54 juta dikali 15 per 360. Hasilnya Rp2.250.000. Nah, dari sini kita bisa tahu PKP sampai dengan hari ke-15. Cukup dengan mengurangi 4.650 dikurangi 2.250. Jadi sebesar Rp2.400.000. Ini adalah PKP sampai dengan hari ke-15. Nah, seperti halnya soal sebelumnya, bahwa untuk menghitung PPh pasal 21 terhutang, ini bergantung pada PKP, pada besarnya PKP. Nah, dalam sistem upah harian, PPh pasal 21, tarif pajak yang dikenakan ini hanya sebesar 5%. Di sini kita tinggal mengalihkan 5% dikali PKP 2.400.000, maka hasilnya Rp120.000.
Nah, dikarenakan tadi tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong karena jumlah kumulatif upah yang diterima sampai hari ke-14 ini tidak melebihi 4.500.000, maka di sini kosong. Oleh karena itu, PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-15 atau yang harus dibayar oleh Bobby itu sebesar Rp120.000. Nah, lalu berapa sih upah bersih yang diterima Bobby pada hari ke-15? Ini cukup mengurangi upah sehari dengan PPh pasal 21 terutang Bobby. 310.000 dikurangi 120.000, maka upah bersih yang diterima sebesar Rp190.000. Lalu dari soal kan tadi kita bisa tahu bahwa Bobby bekerja selama 25 hari. Nah, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-25 adalah sebagai berikut. Sama seperti tadi perhitungannya, cuman ini harinya atau total harinya itu sebesar 25. Upah sampai dengan hari ke-25, ini maksudnya 25 ya. 25. 310.000 dikali 25 hari. Jadi jumlah kumulatif upah yang diterima Bobby pada hari ke-25 itu 7.750.000. Nah, tinggal menghitung PTKP sebenarnya. Ini sama saja, hanya diubah harinya saja. Tadi 15, sekarang 25. 54 juta dikali 25 per 360. Hasilnya Rp3.750.000. Nah, dari sini kita bisa tahu PKP-nya dengan mengurangi 7.750.000 dikurangi 3.750.000. Jadi PKP sampai dengan hari ke-25 yaitu sebesar Rp4 juta. Lalu PPh pasal 21 terhutang sampai dengan hari ke-25 yaitu tarif pajak tadi 5% dikalikan dengan PKP 4 juta. Maka PPh pasal 21 yang harus dibayar Bobby sampai dengan hari ke-25 itu sebesar Rp200.000. Nah, berapa sih upah bersih yang diterima Bobby pada hari ke-25? Seperti tadi, cukup dikurangi upah sehari 310.000 dikurangi 200.000, maka upah bersihnya yang diterima itu sebesar Rp110.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir atau soal nomor 3. Nah, di sini sebenarnya soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor 1, hanya saja yang membedakannya pada soal nomor 3 ini terdapat banyak iuran atau tunjangan yang dibayar oleh pemberi kerja atau yang diberikan oleh pemberi kerja. Nah, saya lihat di sini pemberi kerjanya itu PT Chandra Kirana. Nah, di sini saya akan menandai iuran mana yang dibayar oleh pemberi kerja dan iuran mana yang dibayar oleh pegawai itu sendiri. Di sini pegawai itu yaitu Bambang Eko. Bambang Eko, pegawai perusahaan PT Chandra Kirana, menikah dan mempunyai 2 orang anak. Anak pertama lahir pada tanggal 24 April 2015 dan anak kedua lahir pada tanggal 11 Januari 2018. Bambang Eko memperoleh gaji sebulan 8 juta rupiah dan tunjangan anak sebesar Rp500.000. Oke, akan saya tandai dengan warna biru. Tunjangan anak sebesar Rp500.000. Nah, PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja. Oke, saya tandai. Jadi PT Chandra Kirana membayar iuran. Jumlah masing-masing dari premi jaminan kecelakaan kerja ini dan premi jaminan kematian ini sebesar 0,50% dan 0,30% dari gaji. Lalu PT Chandra Kirana juga menanggung iuran jaminan hari tua. Menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,0% dari gaji setiap bulan. Berarti ini masuk ke dalam iuran yang dibayar oleh pegawai. Saya tandai dengan warna hijau. Bayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,0% dari gaji. Lalu di samping itu PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000. Ini termasuk ke dalam iuran yang dibayar oleh
PT Chandra Kirana atau sebagai pemberi kerja sebesar 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Oh, ini akan saya tandai warna hijau karena iuran ini dibayar oleh pegawai. Diminta, hitunglah pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, seperti yang saya sudah katakan bahwa pada soal nomor 3 ini yang kita akan cari tahu itu sama seperti soal nomor 1, yaitu PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, kita langsung saja jawab soal nomor 3 ini. Pertama, gaji sebulan. Tadi sudah kita ketahui bahwa gaji sebulannya sebesar 8 juta. Lalu, ada tunjangan-tunjangan. Tadi kita sudah tandai ada tunjangan anak di sini sebesar 500.000. Lalu, ada iuran yang dibayar oleh pemberi kerja. Tadi yang ditandai oleh warna biru. Pertama, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Oke, kita hitung. 0,50% dikali gaji sebesar 8 juta. Maka hasilnya 40.000. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk jaminan kematian sebesar 0,30% dikali 8 juta. Itu sebesar 24.000. Dimasukkan ke sini. Lalu selain itu masih ada iuran yang dibayar oleh pemberi kerja. Di sini PT Chandra Kirana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. 3,70% dari gaji sebesar 8 juta, hasilnya 296.000 rupiah. Dimasukkan ke sini. Lalu yang terakhir, PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun setiap bulan sebesar 200.000. Kita masukkan juga ke sini. Setelah selesai, maka kita bisa menghitung penghasilan bruto sebulannya dengan mengakumulasikan semua nominal yang ada di sini. 8 juta ditambah 500.000 ditambah 40.000 ditambah 24.000 ditambah 296.000 ditambah 200.000. Jadi totalnya sebesar 9.060.000. Lalu kita masuk ke pengurangan. Nah, pengurangan di sini tentunya ada biaya jabatan dengan tarif 5% dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan 9.060.000. Nah, seperti biasa ada ketentuan, yaitu maksimal pungutan sebesar 500.000 per bulan. Kita hitung. 5% dikali 9.060.000. Maka hasilnya 453.000. Nah, 453 ini ternyata masih kurang dari batas maksimal pungutan biaya jabatan. Maka kita masukkan saja 453.000. Jadi masih dalam batas aman. Lalu ada iuran yang dibayar pegawai. Nah, iuran ini termasuk ke dalam pengurangan. Tadi yang sudah kita tandai dengan warna hijau. Nah, ini. Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,0% dari gaji setiap bulan. 2,0% dari gaji. Atau 2% dikali gaji 8 juta. Itu sebesar 160.000. Maka di sini diinput iuran jaminan hari tua sebesar 160.000. Lalu ada iuran pensiun yang dibayar oleh Bambang Eko sebesar 100.000. Kita input ke sini. Nah, setelah habis kita kumulatifkan dengan penghasilan bruto. Jadi 9.060.000 dikurangi 453.000 dikurangi 160.000 dikurangi 100.000, maka didapat penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 8.347.000. Nah, dalam setahunnya cukup dikalikan dengan 12, jadi sebesar 100.164.000 rupiah.
kita masuk ke perhitungan PTKP. Nah, seperti yang sudah kita bahas di soal yang pertama, terdapat aturan mengenai PTKP ya. Pertama, untuk wajib pajak sendiri untuk Bambang Eko-nya sendiri sebesar 54 juta. Kedua, tambahan karena menikah. Tadi kan dijelaskan di soal bahwa Bambang Eko ini menikah dan mempunyai 2 orang anak. Oke, pertama, anak pertama lahir pada tanggal 24 April 2015. Anak kedua lahir pada tanggal 11 Januari 2018. Pertama karena tambahan menikah tadi. Kedua, tambahan 1 orang tanggungan. Nah, kenapa di sini yang diinput hanya 1 orang anak, hanya 1 orang tanggungan? Padahal di soal tertera bahwa Bambang Eko ini memiliki 2 orang anak. Ini karena soal ini yang ditanyakan itu PPh pasal 21 untuk tahun 2018. Nah, otomatis untuk anak kedua ini tidak terhitung atau tidak masuk ke dalam tahun 2018. Tapi PTKP anak kedua ini akan masuk di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2019. Oleh karena itu, di sini hanya ada 1 orang tanggungan, yaitu anak pertama tadi, yang lahir pada tahun 2015. Kita jumlahkan, didapat total PTKP sebesar 63 juta rupiah. Nah, ini dikurangi dengan penghasilan neto setahun tadi, yaitu sebesar 100.164.000 rupiah. Maka didapat PKP-nya atau penghasilan kena pajak sebesar 37.164.000 rupiah. Nah, di sini kita tinggal menghitung PPh-nya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa PPh ini dalam menghitung PPh pasal 21 sangat bergantung atau berkaitan dengan PKP. Jadi jika PKP kurang dari 50 juta, maka tarif pajak yang dikenakan hanya sebatas 5%. Kan tadi batas maksimal dari tarif pajak 5% itu sebesar 50 juta. Sedangkan ini PKP-nya 37.164.000. Maka masukkan saja seadanya. Jadi 5% dikali 37.164.000, hasilnya didapat sebesar 1.858.200 rupiah. Nah, ini PPh pasal 21 terutang dalam setahun. Bagaimana dalam sebulan? Cukup dibagi dengan 12, maka hasilnya sebesar 154.850 rupiah. Jadi PPh pasal 21 terutang yang harus dibayar oleh Bambang Eko pada tahun 2018 itu sebesar 154.850 rupiah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, dan apabila masih ada yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan langsung ke Instagram official dari Manajemen Student Organization atau MSO. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.